Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kali ini kami berada di Hotel Avion Yogyakarta. Kami sedang mengikuti debat antara Islam dan Kristen. Kristennya ada dua denominasi, yaitu GKRI Golgota dan satu lagi Gereja Allah Esa. Nah, seperti apa denominasi mereka? Mari kita simak sama-sama di channelnya Donditan lebih lengkapnya. Nanti kita interview beberapa panelis-panelis, kesan-kesan dan apa yang mereka sampaikan saat debat. Dan juga dihadiri oleh beberapa YouTuber Muslim dan juga non-Muslim. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita lihat liputannya. Sobat Ojek Muslim, kali ini saya dengan Ko Dondi. Kita tanya kesan-kesannya dari debat hari ini, kemarin dan hari ini. Kesan-kesannya? Iya. Kata Mutiara enggak? Nanti boleh. Oh, nanti boleh. Gimana, Ya, alhamdulillah ya, kita sudah melewati hari pertama kemarin. Sesi 1, sesi 2 dan tadi pagi sesi 3 alhamdulillah sudah berjalan lancar. Dan saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman yang namanya debat itu tidak harus selalu berkonotasi negatif. Betul. Ya, negatif itu adalah perang argumen, bukan perang fisik. Ya, debat itu adalah perang pemikiran. Oke, jadi ini memang menjadi salah satu cara kita untuk berdakwah. Karena Yayasan Pembinaan Mualaf At-Tauhid itu memang mengambil jalur selain pembinaan mualaf juga perang pemikiran. Perang pemikiran ini adalah untuk mengajak orang lain yang tidak seakidah dengan kita untuk berpikir, mengajak mereka untuk menggunakan akal sehatnya. Inilah salah satu cara kita. Gitu. Jadi alhamdulillah semalam sudah berjalan lancar dan kami sangat-sangat puas dengan hasilnya. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini adalah di dalam berdebat itu kita bukan mencari kalah menang. Oke? Pendeta-pendeta yang semalam berdebat dengan kita itu, ya boleh dikatakan itu adalah hanya seperti kalau dalam latihan tinju itu ada apa? Sparring partner. Samsak. Oh, samsak. Nah, itulah. Jadi ceritanya pendeta-pendeta itu bukan target kita utama, bukan target utama kita. Target utama kita itu adalah yang nonton. Nah, yang nonton kan belum tentu cuma Muslim aja, bisa dari semua kalangan. Kita yang sudah melakukan debat dengan para pendeta itu, yang kita harapkan yang menonton jadi menggunakan akal sehatnya, itu sebenarnya tujuan kita. Dan kita nggak pernah tahu dengan kita berdakwah dengan cara seperti ini, di mana dan kapan kita tidak pernah tahu ada orang yang menjemput hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Contoh saya, almarhum Syekh Hamid Hidayat berdebat di Afrika, berdebat di Amerika, berdebat di Inggris dengan siapa? Beberapa tahun kemudian saya menonton, waktu itu saya masih Kristen, menonton, alhamdulillah saya menjemput hidayah Allah. Hanya gara-gara menonton debat almarhum Syekh Hamid Hidayat. Walaupun orangnya sudah meninggal. Jadi itu adalah amal jariah buat almarhum. Insya Allah. Gitu. Jadi kita juga maunya begitu, menempuh jalan yang sama dengan cara perang pemikiran. Gitu. Ko Dendi, terima kasih banyak. Sama-sama. Alhamdulillah. Sobat-sobat Logik Muslim, kali ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Henry Tan. Saya mau tanya-tanya tentang kesan dari debat tadi. Gimana Pak Pendeta debatnya? Iya, terima kasih kepada sahabat-sahabatku. Ini bukan debat pertama, debat kelima. Dari dulu saya selalu mengapresiasi debat seperti ini. Ini dalam bingkai Indonesia Pancasila ya begini ini. Kita harus belajar, yang sana tahu sini, yang sini tahu sana. Tidak usah mempengaruhi kamu harus narik, nggak ada kayak gitu ya. Kita berbagi, tanya, dijawab, berbagi, tetap dalam bingkai Indonesia Pancasila, kerukunan, toleransi. Itu dari dulu. Makanya saya selalu mau debat dengan saudara-saudaraku dari umat Muslim. Jadi intinya untuk pembelajaran kita semua ya Pak Pendeta ya. Betul. Ya, pembelajaran untuk kita. Kita juga belajar dari sana belajar dari sini. Ingat ya, tidak ada usaha terus kamu tarik ikut aku atau enggak begitu. Ya, itu namanya mengedukasi ya. Mengedukasi umat dalam bingkai Indonesia Pancasila toleransi. Begitu. Indonesia harga mati ya. Indonesia harga mati.
Terima kasih ya Pak Pendeta ya. Baik, Ya, terima kasih. Ya. Nah, Sobat Logik Muslim, saat ini saya dengan Bapak Pendeta Ezra. Kita mau tanya kesan-kesannya tentang debat ini. Silakan Pak Pendeta, gimana? Ya, jadi saya ngikuti ya. Ini kan ada ya baru pertama kali ada debat segitiga kayak begini. Oh iya, keren juga Pak Pendeta ya. Ya, hanya kalau saya ngikutin itu ya, memang ada topik yang dibuat tetapi terlalu luas. Oh gitu. Jadi akhirnya misalnya yang kemarin kita mau ngomong topik keselamatan, akhirnya sudah lari kemana-mana. Akhirnya teologis ya, lalu sampai macam-macam. Jadi memang kalau ke depan menurut saya harus fokus pada keselamatan tuh juga masih luas. Jadi terarah gitu ya Pak Ya, Pendeta. jadi mestinya keselamatan itu luas, dipersempit lagi, makin sempit makin bagus. Oh, gitu. Ya. Lalu peranan moderator juga penting untuk mengontrol sampai jangan lari daripada topik. Ya. Nah, karena pada waktu misalnya orang siap untuk topik keselamatan, begitu datang dan berkembang ke topik lain-lain, sejarah apa segala macam kan dia nggak siap. Oh, oke. Maka menurut saya topik itu penting dan peranan moderator itu penting. Iya. Tapi secara keseluruhan gimana Pak Pendeta? Ya baiklah, aman Baik, ya. lah. Jadi sebenarnya sih ya, memang sih ada banyak orang yang alergi dengan istilah debat. Oh. Kalau saya sih nggak masalah sih, ya. Tapi kalau bisanya untuk lebih diterima, mungkin kita bikin lebih soft sedikit ya. Diskusi antar ini mungkin jauh lebih diterima karena dari kalangan Kristen sendiri juga tidak semua setuju dan mendukung acara debat semacam ini, ya kan? Gitu, ya. Nah, jadi terserah, itu hanya cuma masalah istilah. Saya mau istilah apa saja sih boleh, tapi yang penting mungkin ya kalau menurut saya begini, supaya berimbang. Kalau diadakan lagi acara debat seperti ini atau mau diskusi atau apa, bikin dua arah. Misalnya hari ini atau session 1, pihak Kristen mengemukakan ajaran dia. Misalnya soal Tritunggal. Iya. Dia memaparkan silakan yang Muslim menggugat atau mempertanyakan atau apapun, begitu ya. Atau misalnya Alkitab firman Allah, ya, silakan. Tapi setelah itu ada session kedua balik. Oke. Dari pihak Muslim menyampaikan Al-Quran firman Allah, lalu dari pihak Kristen yang menyerang atau mempertanyakan supaya berimbang. Jadi maksudnya jangan yang dibicarakan tuh hanya pihak Kristen lalu pihak Kristen lalu. Iya. Dan kata lain, wah pihak Kristen hanya bertahan gitu. Oh, ini lebih seru nih akan begini ya. Jadi jangan hanya bertahan, tapi kita menyerang Muslim bertahan. Betul. Nah, itu mungkin jauh lebih bagus. Oke, siap. Tuh, saran saya begitu. Mudah-mudahan nanti akan ada debat seperti ya Pak Pendeta. Ya. Kalau gitu Pak Pendeta aja yang mengadakan debatnya. Bisa saja, tapi masalahnya seperti saya bilang tadi bahwa kadang-kadang masyarakat itu tidak bisa terima. Jadi ambil contoh ya, saya dulu pernah mau mempersiapkan acara debat versus Insan Moko Ginta di tempat saya. Almarhum ya. Ya, orang sudah daftar sampai 1.000, tiba-tiba polisi datang hentikan. Aduh. Ya, karena mereka berpikir konotasi debat ini mau jadi kerusuhan kah, mau apa kah gitu loh ya. Dari kemarin saya sudah bilang Pak Dondi juga, kalau misalnya mau ke Kupang, bikin di tempat saya nggak usah publikasi, saya main WA saja bisa datang banyak, ya kan? Nah, tanpa harus publikasi lalu akhirnya memicu ketegangan, pasti ditutup atau dihentikan pihak berwajib gitu. Dan susah dapat izin kalau gitu. Betul. Nah, kalau kita bilang ya dialog lintas iman mungkin lebih mudah didapat izin. Oke. Gitu. Ya udah, Pak Pendeta terima kasih banyak. Oke, thank you. Ya. Sobat-sobat Logik Muslim, sekarang saya dengan Bapak Pendeta Budi Asali. Nah, saya mau tanya tentang kesan-kesan dari debat ini. Silakan Pak Pendeta. Saya menganggap debat ini yang kemarin dengan Muslim itu jauh lebih seru, jauh lebih menegangkan. Oh gitu. Yang ini nggak level lah. Jadi ajaran dia ini hampir setiap kalimat betul-betul ini dalam arti hurufiah ya. Iya. Hampir setiap kalimat ada kesalahan, kesesatan, kegilaan, kekonyolan. Seperti Septuaginta itu 70 itu sebenarnya penulisnya 70, penterjemahnya 70. Dia bilang 70 mati. 70 tahun ya. Jadi itu banyak, tapi kalau saya jawab satu persatu ya akhirnya saya tidak bisa menjelaskan Tritunggalnya buat apa. Dan saya pikir aduh tidak ada gunanya lah melayani orang begini lah.
Jadi akhirnya makanya waktu saya lebih saya biarin aja. Nah, tadi ada tanggapan dari Pendeta Ezra. Baiknya apakah debat berikutnya kan, kalau tadi malam kan debatnya orang Muslim serang gitu ya, Pak Pendeta kan hanya menjawab aja gitu ya. Nah, apakah nanti debat berikutnya bisa nggak Pak Pendeta yang nanya ke orang Muslim dan orang Muslimnya yang bertahan gitu, yang menjawab gitu, Pendeta? Sebetulnya saya juga menyerang ya. Oh gitu ya? Iya, jadi misalnya pada waktu saya mengatakan keselamatan tidak bisa melalui perbuatan baik, itu kan ajaran Muslim kan, perbuatan baik. Jadi saya buktikan ini loh, orang itu berbuat baiknya saja nggak bisa. Kedua, kalaupun mereka bisa berbuat baik, perbuatan baiknya tidak bisa menutup dosa. Kan saya bilang kayak timbangan dan sebagainya itu tidak ada dalam Kristen gitu. Satu dosa saja, selama-lama di neraka. Oh gitu. Itu menurut ajaran Kristen ya? Iya. Kecuali ada penebus loh ya. Kalau kecuali ada penebus, biar 1 miliar dosa tetap tetap masuk surga karena diampuni. Maksud saya jadi ada 2 sesi gitu Pak Pendeta. Kalau ini kan dalam 1 sesi gitu ya. Jadi maksudnya kayak kata Pendeta Osru tuh Ezra, jadi ada sesinya orang Kristen menyerang Muslim, ada sesinya orang Muslim menyerang Kristen gitu. Ya, menyerang Muslim itu lihat dalam hal apa ya? Maksudnya dalam konteks tanya jawab gitu. Kalau saya menyerang ajarannya tidak ada masalah ya. Tapi sejak pertama kali saya debat dengan Muslim, waktu itu saya tidak ngerti apa-apa kan ya. Tidak ngerti tentang bagaimana debat dengan Muslim. Itu pertama kali tahun 97 ya. Dan saya belajar. Pokoknya akhirnya saya mendapatkan bahwa debat dengan Muslim itu 2 hal yang jangan diserang. Nah, pertama nabinya, kedua kitabnya. Kalau diserang ini bisa jadi masalah gitu ya. Nah, teman saya pernah debat dengan Muslim dan saya berikan nasihat yang sama itu. Ternyata mereka menyerang kitabnya, ngamuk, betul-betul ngamuk itu. Jadi saya pikir ini sudah dikasih tahu kok. Kalau saya debat dengan Muslim itu sebenarnya tujuan saya itu penginjilan. Jadi kalau Pak Doni Tan tujuannya memualafkan orang, saya tujuannya memurtadinkan orang. Ya karena dua-duanya sama-sama agama yang iya, karena dakwah ini penginjilan, istilahnya saja beda gitu loh. Sama-sama agama misionari gitu. Karena kalau agama-agama yang lain ya pada umumnya enggak ada hal begituan. Bahkan Katolik, mana Katolik nginjil. Kalau Kristen kan bahasanya misionari, kalau kita kan bahasanya penginjilan gitu. Nah, misionaris itu yang diutus ke pelosok-pelosok gitu loh. Kalau penginjilan ya setiap orang harus menginjil gitu. Kalau kita kan bahasanya mensiarkan gitu ya Pak. Kalau agama Islam dakwah biasanya dakwah atau syiar gitu. Atau kalau dakwah itu mungkin untuk untuk pengkhotbah ya. Sama sih. Oh sama, untuk orang Islam biasa juga. Iya. Oke. Pak Pendeta, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sobat Logik Muslim, kali ini saya dengan Bapak Ustadz Prasetyo dari Yogyakarta. Kita tanya tentang kesan-kesannya dari debat Kristen Islam ini. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Jadi saya sangat senang seperti ini karena mungkin saudara-saudara kita kaum muslimin memahami dakwah atau ngaji itu kepada sesama muslim. Maka hal seperti ini sebenarnya mengikuti dakwah pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ketika beliau diperintahkan keluar untuk berdakwah, beliau berdakwah ke Taif. Itu mendakwahi orang-orang yang mereka bukan muslim. Jadi berdakwah dengan orang non-muslim. Iya, maka asal dakwah itu adalah mendakwahi mereka yang bukan muslim. Nanti setelah itu mereka muslim baru dituntun di dalamnya. Nah, maka acara seperti ini kita berharap mereka yang masih belum menyerahkan dirinya, belum muslim sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mengikuti benang merah keyakinan agama dari sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu mereka akan terbuka. Ternyata ada benang yang terputus di tengah-tengah sehingga mengembalikan. Justru kami ya, Muslim itu mengklaim bahwasanya kami tetap berjalan di atas relnya
sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita menginginkan ya saudara-saudara kita yang lain itu kalau kita bisa berdamai berdampingan di dunia, ya semoga nanti bisa berdamai berdampingan di surganya. Nah, insya Allah. Nah, itu tidak hanya dicapai dengan seseorang itu mengikuti garis yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala sejak Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka usaha-usaha dakwah seperti ini menjelaskan kepada mereka dengan hujah-hujah yang nyata, hujah-hujah yang memberikan pencerahan dan dalam keadaan yang tenang, ya, tidak memberikan keributan, maka inilah sebenarnya dakwah yang insya Allah membawa keberkahan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, ya. Karena banyak orang yang mensalah tafsirkan atau membawakan hadis-hadis tentang Islam itu disebarkan dengan kejam, kekerasan dan sebagainya, atau membawakan hadis surga itu di bawah kilatan pedang. Ini dipahami dengan konteks yang salah. Nah, maka sebenarnya harusnya dipahami dengan yang benar bahwa rahmatan lil alamin. Nah, sedangkan makna yang keras itu ketika memang ya mereka yang mendahului dengan kekerasan baru kita memberikan sesuai dengan kadarnya. Nah, gitu. ada yang berargumen kalau kita mengajarkan dengan kekerasan, timbulnya malah bukan keimanan tapi balas dendam. Benar nggak sih, Pak Ustadz? Ya. Tapi kalau kita dengan lemah lembut seperti Rasulullah SAW yang ini, tapi keimanan pasti jauh lebih. Jadi begini, keras ataupun lembut itu ada tempat dan ininya masing-masing. Karena Islam itu sempurna, Islam itu sudah memuat segala hal. Jadi kalau memang mereka lemah lembut, maka ya kita dakwai dengan lemah lembut. Maka kalau mereka itu keras, maka kita pun dakwai dengan keras. Artinya sesuatu itu diletakkan pada tempatnya, tidak sembarangan dan tidak kita zalim. Bahkan ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal itu ke Yaman, maka Nabi SAW kan berwasiat, kamu akan datang ke satu kaum ahli kitab. Di sana ada Yahudi, ada Nasrani. Maka perintahkan pertama yang kau seru adalah untuk mentauhidkan Allah. Kalau sudah mereka mengikutimu, maka perintahkan sampaikan mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk sholat, kemudian untuk zakat, kemudian setelah zakat, kemudian Nabi SAW menyampaikan berhati-hati dari berbuat zalim atau berhati-hati dari orang-orang yang dizalimi. Artinya kalau mereka itu mau masuk Islam, ya nanti zakatnya diambil dengan sesuai dengan syariat, tidak berlebih-lebihan. Kalaupun tidak, maka membayar jizyah, maka jizyah juga tidak boleh sembarangan, karena haknya juga masih dijaga. Ya, maka kelemah lembutan itulah yang diutamakan, sehingga sampai hari ini kita melihat bahwa Yaman adalah yang dulunya adalah Nasrani terbesar di Jazirah Arab, sekarang termasuk Muslim yang besar di Jazirah Arab. Jadi diutamakan lemah lembutnya. Iya, lemah lembut di atas ketegasan. Bukan ketegasan, tetapi penjelasan dan hujah-hujah yang jelas, yang nyata. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, itu pondasi dakwah kita. Satulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu ada ditafsirkan para ulama kelemah lembutan dan juga ilmu pengetahuan. Wal mau'izati, dan juga nasihat-nasihat yang hasanah. Ya, hasanah kalau artinya baik, artinya itu yang pertama akan membekas di dalam hati dan juga akan membawa kepada keadaan yang itu tenang, tidak menjadikan ribut. Dan kemudian kalaupun harus berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, bukan hasan tapi ahsan dengan isim tafdil namanya. Maka kalau mereka berdebat, maka debatlah dengan cara yang lebih baik, yang lebih hikmah, yang lebih beradab, yang lebih cerdas, yang lebih menenangkan. Baik, itu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih.